Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bi'amni ala khalqi alladhi jarat bihil maqadir bidukrati alladhi yudhiku awliya'ahu fi biharil ma'ad biwahdatihi wa ahliyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idzaa dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idzaa tuliyat 'alaihim aayatuhu zadatuhum iimanan wa 'alaa rabbihim yatawakkalun. Alladziina yuqiimuna as-salata wa mimmaa razaqnahum yunfiqun. Ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala fa'lam annahu la wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala shadaqa. Amma ba'd. Hadratul muhtaramina sabar fadilah, para asatidah, para upadik, para masyayikh, para mu'allim, wabillahi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi tawassul mangkobah, dan para masyayikh yang kebetulan bersama-sama dengan kita, Bapak Sadana, Bapak-bapak yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Wabillahi sholitul Sohibul Makosi, Bapak Haji beserta Ibu Hajat dan keluarga besar beliau, jamaah semuanya, hadirin dan hadirat ikhwan yang saya cintai dan saya banggakan, dan semoga Allah berkahkan kesehatan semua. Semoga Allah berkahkan usianya. Semoga Allah memberkahkan rezeki dan batin, dan mudah-mudahan Allah memberkahkan keluarga semua sakinah mawaddah warahmah, dan diberi dzurriyyah oleh Allah, anak cucu dzurriyyah akhlakul karimah, bermanfaat bagi agama bangsa dan negara, dan berkah doa semuanya mendapatkan qabul Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah selalu dunia dan akhirat. Rasulullah maqasidana wa hawajjana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
sehat semua. Dan bersyukur pada Allah. Dan semoga sebagian ayat kita hidupan. Wabillahi taufiq hadi. Penyelenggara pemangku manakib di sini. Allah sehatkan jasmaninya, Allah sehatkan rohaninya, Allah sehatkan ekonominya. Semuanya yang ada di tempat yang menjadi Pak Ustadz Anang, yang lain-lain. Maaf ya, tidak disebut nama-namanya, belum tahu. Semuanya pokoknya kami doakan. Semoga semuanya Allah menyertai di dunia dan di akhirat. Karena pada saat ini adalah limpahan barokah Allah yang telah Allah terjalinkan. Kalau istilah tasawuf ada terjalin, tahalli. Nah, ini Allah sedang menterjalinkan rahman rahimnya. Wabil aula kepada seluruh hajat, sehingga diberi kekuatan memfasilitasi kita semua berkumpul dengan sesuai perintah Allah, silaturahim perintah Allah. Melalui beliau kita bisa bersilaturahim. Ini yang sangat luar biasa. Dalam silaturahim saja karunia Allah berkah, ya berkah usia, berkah sehat, berkah ampunan, berkah itu. Dalam silaturahim, insya Allah firmankan dalam Al-Quran surah An-Nisa kan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Perintah Allah kita harus bertakwa kepada Allah dan sambungkan silaturahim. Nah, ini bahan. Insya Allah beliau sedang berinvestasi abadi, investasi abadi yang kekal dan abadi. Kekal apanya? Ridho. Kekal apa? Ampunan Allah. Kekal apa? Rahmat Allah. Allah pilih Pak Haji memfasilitasi semuanya, dan semuanya jadi terbawa dalam kekekalan, keabadian yang Allah berikan oleh Zat yang Maha Kekal. Kalau pada Allah Maha Kekal karena pemilik, karena awal tanpa ada permulaan dan akhir pun tanpa ada ujungnya, maka tidak makhluk. Allah kasihkan kepada kita. Alhamdulillah, luar biasa. Sedangkan hidup kita ini adalah sementara di alam dunia yang baik. Sementara sehebat apapun kualitas jabatan, kualitas ilmu, kualitas kekuatan, kualitas kekayaan hanya sementara. Makanya kalau saja menjauh di sebelah sana, mereka yang memiliki uang triliunan dolar ataupun memiliki intan permata seluar pantai lautan, lalu apa ini disabkan, bukakan hijab, apa yang ada di bapak sekarang, apa yang ada di pak ustaz sekarang, apa yang ada di ibu-ibu di sini semua, sehingga masih berani dari pagi dari tadi maghrib sampai sekarang belum tuh. Ada apa sebenarnya? Tak lain tak bukan, kalau mereka Allah bukakan apa yang ada di ibu, apa yang ada di bapak, sungguh mereka walaupun memiliki uang triliunan dolar akan terkoboh-koboh datang tempat yang mulia ini dan ingin menukarkannya. Dan kalaupun harus antri mereka puluhan tahun, mereka akan sukarela antri. Karena apa? Karena yang ada di mereka, di siapapun orang, sehebat apapun kekayaan, kekuatan, kehebatan, kemegahan, tetap panah. Yang namanya panah ditinggalkan atau meninggalkan duluan. Betul Pak? Betul Bu? Nah, ini sudah tahun dulu ya. Apa yang ada di bapak, apa yang ada di ibu, yang ada di bapak, yang ada di ibu itu adalah ungkapan ketauhidan. Kalimatnya yang Allah firmankan, paham annahu la ilaha illallah. Di sanalah keabadian. Jadi tidak akan menyesal tatkala orang semiskin apapun, semiskin apapun, sekaya apapun, tatkala orang merendah di hadapan Allah, bersimpuh di hambaannya, mengakui segala bentuk kesempurnaan Allah dan mengakui diri adalah hamba yang serba utuh dengan Allah. Maka sesuatu awliya bersabda,
Fa'anna wa abdul muftaqid, sesungguhnya aku adalah hamba yang selalu butuh dengan engkau ya Allah. Maka bapak dan ibu alhamdulillah Allah pilih sehingga datang di sana. Ini contoh, ini air apa? Air bening ya, air aqua ya, air bening. Ini bening kan? Bening. Kalau ini dihangatkan lalu masukkan seduh pakai kopi hitam ya. Sulit sekali dari hitam ini seperti bening seperti ini. Betul Pak? Tapi tidak sulit bagi yang paham. Apa lemparkan saja ke lautan. Pada saat itu pun juga banyak evaluasi namanya muhasabah perspektif toriko. Kalau dievaluasi banyak mana kita lupa dengan ingat. Banyak mana Bu? Banyak lupa, banyak ingat. Banyak lupa, alhamdulillah. Ini kejujuran. Kalau bukan dimensi toriko agak sulit lah mengatakan ini. Tapi melalui sufisme ataupun sufistik ataupun sufi ataupun toriko, mereka cepat. Banyak lupa, betul. Kalau banyak lupa berarti banyak maksiat dibanding doa, betul. Kita dan yang lain yang mau sama-sama muhasabah mana? Kalau mengakui muhasabah itu pada saat ini kita mengakui banyak dosa, banyak maksiat dibanding doa, ya Allah kami banyak lupa daripadanya. Itu sudah kategori taubat Pak. Sudah kategori taubat menuju munibin kembali kepada Allah. Tatkala menuju kembali kepada Allah, maka di sana pada saat ini juga sudah menjadi ampunan Allah. Amin. Amin. Maka ulama-ulama tasawuf membahasakan firman Allah, wa kafa bin hasibi, ya Allah cukuplah kami pada saat ini juga kami menghisapkan sendiri. Jangan kau hisap kami di yaumul jazaa. Amin. Jangan kau hisap kami nanti di yaumul akhir. Karena dosa-dosaku betapa banyak ya Allah. Bukan hanya memalukan untukku sendiri, tapi memalukan ayah bunda, memalukan baginda Rasul, memalukan guru-guru kami. Kalau mau kami ya Allah, cukuplah ampunan ya Allah. Ya satarul uyub. Bagi orang-orang yang suka naik haji ataupun umrah suka dibaca ya satarul uyub. Wahai dan yang menutupi ayat terbenam, renung dengan kalimat la ilaha illallah. Itu satu ya. Jadi ampunan, mudah-mudahan. Karena zikir itu adalah pertama upahnya dari Allah adalah ampunan. Yang kedua pahala yang kekal abadi. Sebagaimana firman Allah, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah sediakan apa yang Allah telah sediakan. Sebelum minta bapak, sebelum minta ibu, Allah telah sediakan apa? Maghfiratan, ampunan. Yang kedua apa? Wa ajran azimah, pahala yang kekal abadi. Adim san karena adim firman Allah, bukan adim bahasa makhluk, tapi dari Allah. Maka kekal abadi. Sungguh luar biasa. Di dunia ini hanya sementara, sedangkan di sana bukan 100 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi khalidina fiha abada. Nikmatilah di tubuh adalah sandaran hamba kepada Allah yang maha kekal abadi, sandaran kepada Allah yang maha rahman rahim, sandaran hamba Allah kepada Allah dan yang maha abadi selama. Lihat ilaha sementara kita di dunia ini sehat sementara, sakit sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kaya sementara, miskin sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Maka ulama billah sebagian menambah ada la ilaha illallah hayyun hayyun mawjud. Itu baca. Nah, paling kita di ikhtisar oleh musik kita, yaitu takdirul kalamnya sudah ada. Hayyun sudah masuk, maka yang harus agak panjang karena di dalam supaya masuk tolabul ridho, memohon ridho Allah, tolabul maghfirah.
seakan-akan kita memohon ridho, memohon ampun, memohon rahmat. Dan lama sudah, lama ilah, lama sudah, lama berubah masuk semua. Karena ini adalah kalimat isyadat yang menghimpun semua asma, yang menghimpun semua tujuan hamba ada di sana. Maka jangan tinggalkan itu. Mudah-mudahan kita tidak dimaksudkan itu. Amin. La ilaha illallah. Yang kedua, Allah firman dalam Al-Quran, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah sesungguhnya gerak dan diam kita, di mana al-halal sanatnya, tingkah dan perilaku kita harus ada tetap dalam la ilaha illallah. Lalu Allah mensiasati, membuat sistem Allah untuk manusia, untuk karunia, untuk ridho, untuk rahmat, pemilik ridho, pemilik kasih sayang. Siapa? Allah. Bagaimana? Pertama, pemilik ampunan mengatakan kepada manusia supaya direnung oleh manusia, wastaghfir lidzambika. Tatkala Anda mengucapkan la ilaha, wastaghfir lidzambika, bermohonlah kepada dosa-dosa Anda yang sudah kau lakukan. Berarti itu yang memerintah pemilik, Pak. Yang memerintah ampunan itu penentu. Sudah dipersiapkan ampunan Allah. Di samping Allah sudah memperingatkan kepada kita, Boku Maha Pengampun. Ini Allah memerintahkan dengan ucapan la ilaha wastaghfir lidzambika. Mohonlah ampun bagi dosa kamu. Aku yang pemaaf, aku pengampunnya. Alhamdulillah. Setelah lidzambika, bahkan Allah memberikan kekuatan lagi walil mu'minina wal bagi dosa-dosa mukminin. Wah, luar biasa. Ini investasi abadi yang luar biasa, dasar hikmah luar biasa. Dan insya Allah beliau adalah cucu juga dari seorang wali Allah yang ada di Batak, yang ada di Padiaman. Insya Allah, karena ada genetik ruh yang ada dalam produk dia. Itulah insya Allah. Itu. Maka sabda Rasulullah dan terus dikuatkan dengan berbagai makola para sahabat. Apa di sana? Manis taghfar lil mu'minina wal mu'minat. Kataballahu lahu fi kulli mu'minin wa mu'minat. Kalau yang pertama pakai alif lam nakirah, pakai lam ma'rifat, alif lam ma'rifat. Yang kedua dinakirahkan. Jadi barang siapa yang memohonkan ampun bagi dosa-dosa mukminin, bagi dosa-dosa mukminat, maka kata Allah mencatat lahu untuk Pak Haji, amin, lahu untuk bapak-bapak, amin, lahu untuk ibu-ibu, biar dia enggak lahat juga dan kejauh ibu dengan melakukan. Kata Allah menuliskan untuk mereka yang memohonkan ampunan kepada Allah untuk mukminin, yaitu bikulli mukminin wa mu'minah hasanatan, dari satu mukmin satu kebaikan untuk yang membacakan tadi, amin, untuk yang tawasul tadi, amin. Mata maaf dengan hormat, di samping Bapak Haji memfasilitasi, itulah saya buka rahasia itu untuk Pak Haji. Maka coba Pak Haji ini semua, alhamdulillah. Walaupun tidak beliau baca juga, pada hakikatnya penyelenggaranya kan beliau. Mudah-mudahan Pak Ustaz Anam sama yang hadir Pak yang mulia ini semua sama membacakan Fatihah, semua sama. Dari satu mukmin untuk Bapak investasi abadi Allah sudah tercatat, sudah mencatat, amin. Untuk Bapak satu mukmin, satu mukminat. Sekarang penduduk dunia kurang lebih mukminin mukminat ini, entah yang malas, entah yang benar-benar. Cuma kebaikan Bapak tetap jadi baik. Kurang lebih penduduk penghuni dunia sekarang 2 miliar ya. Kalau kemarin 1 miliar sekarang mungkin 2 miliar karena begitu meledaknya di jauh di sana orang berbondong-bondong masuk agama Islam.
Kang kurang percaya mungkin tahun 2 miliar, ya hitung aja sendiri ya, kalau ya. Boleh dapat, hitung aja coba. Ini kira-kira aja ya, 2 miliar. Kebaikan untuk Bapak satu Fatihah, makanya luar biasa itu menjadi investasi Bapak di Kalabar. Al-ahyai bagi orang yang masih hidup 2 miliar. Wal amwat, kalau yang mati, yang sebelum apa? Sebelum ada yang hidup pintar, mereka hidup betul, tapi sekarang sudah meninggal. Dari mulai urut zaman ini itu terkirim oleh Bapak dan Ibu dari umat Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman pada saat ini sampai Nabi Adam alaihissalam, maka terus di bawah tadi hadiahnya di bawah. Jadi mukmin-mukminat yang hidup dan yang mati telah diberi kebaikan. Allah yang memberikan itu. Allah itu kekuatan zikrullah akbar. Maka luar biasa dasar. Kok begitu banyak? Berapa puluh miliar? Betul. Untuk satu Fatihah, satu kebaikan, ini miliaran. Enggak banyak. Kalau dihitung dengan rahmat Allah ya tak terhingga. Karena apa? Itu sistem yang Allah bikin untuk manusia, karena kasih sayang Allah tak terhingga. Untuk apa maksudnya? Supaya abadi, karena bukan 1000 tahun, 1 miliar tahun kan. Di sananya kita akan datang tuh khalidina fiha abada, selama-lamanya. Mau apa kita bekal? Coba, kalau kita tidak punya zikir, tidak Allah mengizinkan zikir kepada kita, mau menyadarkan dengan kekuatan kita, kehebatan kita, sholat yang kita laksanakan, sholat kita mari jujur, banyak mana lupa dengan ingat di waktu sholat kita. Kan sholat kita begitu Allahu Akbar, sebaiknya balik itu eksistensi akbar ya Allah terasa dalam jiwa. Kita adalah hamba yang sangat butuh dengan Allah, yang serba kurang. Tapi yang ada adalah gentayangan dalam pikiran kita. Karena dikiranya kan mustarok, bercabang, ucapannya mengingat Allah, hatinya gentayangan terbawa khoyal. Betul. Maka sholatnya juga terbawa khoyal. Maka kita mengandalkan kepada zikir ataupun kepada sholat yang kita laksanakan, yang ternyata banyak terbawa, terbang siang, membara, terbawa akal, terbawa alam pikiran, terbawa ilusi, halusinasi, imajinasi. Karena yang kita lihat juga betapa banyaknya, yang kita dengar juga betapa seringnya, maka mengendap dalam alam pikiran kita sesali dan rohani. Maka sulit diajak kembali kepada Rabb sang semesta, sang pemilik semesta. Ya, kalau ini kita belajar pikir dengan takbir la ilaha illallah. Ditambah lagi dikir Rabbi hidup ini terus supaya kembali kepada Rabbnya. Maka kekekalan dan keabadian ridho dan rahmatnya akan Allah terus curah limpahkan. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang sering terasa oleh kita apa? Terbawa siang. Kalau kita ada yang mengundang tahlil, kan suka kita ya pikiran kita, betul. Nah, tempe apa pakai telur asin, pakai daging kita, saya nanya suka ada pesan itu? Suka? Enggak usah ada kan? Enggak merokok bahkan, yang ada itu kan. Tapi tetap berbuat sesuatu yang baik menuju kebaikan itu tetap baik. Cuma untuk muhasabah itu adalah dosa kita aja, ya Allah ampuni kami. Amin. Memang fakta kehidupan. Dan sholat kan sorgi pak itu di al-barokati mustaqbil al-Ka'bah. Makmum kita Allah Akbar. Semestinya eksistensi akbar ya Allah yang ada. Tapi yang ada kebayaan. Kebetulan di depan ada yang pakai tulisan hadiah Ajinomoto. Dibaca oleh kita di Ajinomoto. Kenapa dia yang bikin? Kenapa dia yang dapat hadiah? Padahal pembaso berat itu aku. Tapi dasar. Padahal orang lain juga mungkin dapat pemberian bukan karena hadiah.
Tapi karena sudah salah perspektifnya akan salah sama terbawa dengan hoyal yang lain-lain. Itulah keadaan kita. Turun dari masjid. Setelah turun dari masjid, ternyata ada orang yang ngomong sendiri, ketawa sendiri, pakai HP enggak. Maka ibu bapak spontan memponis. Orang apa itu? Sakit kan ya? Tapi ada kasar sedikit. Orang apa? Orang gila. Kenapa? Karena tidak nyambung ucapan dan ingatan. Betul. Orang gila. Padahal itu orang gila tidak dosa, tidak sholat. Karena hukum taklid, hukum syara dengan ilmu fikihnya. Karena dia memang gila, hilang akal. Betul. Tidak dosa dia tidak sholat. Tidak dosa dia tidak puasa. Mendapat kehormatan dari Allah cuma gila aja. Betul. Tidak nyambung dalam bicara dengan kita. Coba kalau kita muhasabah renungkan, kita dengan tetangga bicara nyambung kan? Kita dengan anak nyambung kan? Kita dengan mitra usaha kita nyambung kan? Kita dengan semua orang nyambung. Tapi kenapa waktu kita menghadap sang pemilik semesta, sang pemberi, sang penentu, sang pengasih, penyayang dan pengampun, kita tidak ada sambungan. Allah, enak-enak aja teman. Ya, terus akhirnya sholat kita ya paling lama kan 5 menit, kali 5 kali, 1 hari 1 malam berarti 25 menit, kalikan umur kita 70 dan 80 paling 1 tahun 1 menit. Umur kita dipakai kalau masukkan kalkulator, yang sisanya 65 tahun lebih, sisanya dipakai makan, dipakai minum, tidur, main dan sebagainya. Apalagi tambah gapleh catur pencabang sana. Betul. La ilaha illallah. Itu boleh-boleh saja. Tapi awas jangan lupa, untung bapak ibu ditanamkan kalimat zikrullah yang ada di kolbun bapak, untuk supaya kita tidak lengah. Tatkala lupa cepatkan kembali lagi ingat. Tatkala jauh terbawa ilusi, dekatkan kembali. Tatkala kosong, isikan kembali. Betul Pak? La ilaha illallah. Akhirnya bapak ibu bisa bergetar di sawah, bisa bergetar di mobil, bisa bergetar di kebun. Padahal tadi waktu dikir saja kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Betul. Tapi tidak sia-sia. Insya Allah tetap. Sebab dikir tatkala diucapkan, apalagi berusaha diingatkan, dia akan memproses organ tubuh kita, organ tubuh dohir, organ tubuh batin. Karena pertama dia akan mengikhtirah, akan membakar rodail penghalang kita dengan sang pencipta. Maka tatkala sekali-kali bapak bergetar, ingat Allah betapa agungnya kasih sayang, betapa agung pemberian. Suka ada kan? Kadang-kadang bapak di mobil, kadang-kadang bapak lagi itu bukan. Itu itulah dampak hasil penanaman yang bapak niatkan. Karena hatiku lah yang terbuka. Karena zikir yang ditanamkan itu tidak akan meninggalkan bapak. Mudah-mudahan kita selalu bersama zikir. Amin. Sampai ke hadirat Allah. Karena dialah yang akan menghantarkan kita. Hakikatnya zikir itu dikerupahi akbar kan? Ingat Allah itu akbar. Hakikatnya adalah Allah sendiri yang akbar. Maka dikrullahi akbar, ingatnya Allah itu akbar. Lalu dimajazkan, dikrullahi akbar, ingatnya bapak kepada Allah akbar. Itu adalah kasih sayang Allah aja. La ilaha Muhammadur Rasul. Perbanyaklah melalui pengajian, pengabdian yang bapak alif, bapak haji fasilitasi untuk kita semua. Ya mudah-mudahan semakin barokah terus. Amin. Semakin berat. Itu. Yang kedua, terus sumaila arwahi abaina wa ummahatina wa likaffatil muslimin wal mus. Hadiah itu diperuntukkan untuk ayahanda dan ibunda dan muslimin muslimat. Udah luar biasa dengan itu. Luar biasa. Ibu suka ingat sama ibunda ibu. Bapak suka iman kepada ayahanda, suka. Ingat kita tatkala kita waktu hidup bersama beliau-beliau yang kasih sayangnya tak harap kembali. Sehebat apapun kekayaan kita, beliau hanya senang saja. Tapi tidak menginginkan beliau apa yang ada di kita itu mayoritasnya. Tapi kalau anak
kekayaan ayah ataupun bunda seakan-akan dianggap kekayaan dia. Betul. Nah, sayangnya ayah dan bunda, anak 8, 9, 10 semuanya tercekokin dan semuanya dimandiin. Betul. Tapi anak kadang-kadang walaupun sehebat apapun anak sudah dewasa, tatkala ayahnya sudah tua renta 80 ke atas misalnya, alim kali ada, mulai agak jenuh, mulai akhirnya musyawarah anak-anak semuanya, mari kita jadwalkan seminggu di Anda, seminggu di ini gitu kan. Pernahkah ayah bunda memusyawarahkan untuk mengurus kita dengan yang lain? Tidak kan? Tapi kita kadang-kadang memusyawarahkan, itu juga bagus daripada tidak. Betul, bagus daripada sama sekali tidak, daripada ke panti asuhan kan tidak sedikit ada juga yang error anaknya jadi ke panti asuhan kan? Karena takut terganggu kan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tatkala punya anak kita mulai terdidik kita dengan lahirnya anak. Oh ini dia kasih sayang aja. Tiba-tiba ada mungkin nurani yang kebaikan, rindu orang tua, rindu ibu, rindu ayah. Tatkala sapaan ayah, marah dan lembutnya ayah dan ibu adalah untuk manfaat bagi kita sebenarnya. Betul. Ini saya ngukur secara umum ya. Jangan dikatakan kalau yang satu begini enggak, ini ganas kepada anaknya. Itu mah tidak termasuk ukuran ya. Yang error aja satu-satu mah. Yang umumnya secara benar orang tua itu sayang kepada anaknya. Betul. Itu data saya. Lalu kita rindu setelah kita dewasa, ayah menginginkan itu, ibu menginginkan itu, kadang-kadang kita abaikan, kadang-kadang kita juga dulu, tapi sering kita abaikan. Ya Allah ya Rahman, kami ini setelah di hadapan pendosa. Kenapa? Karena waktu kecil kita kalau lagi sehat ayah bunda kan gembira. Tapi kalau waktu sakit kita ayah bunda ikut sakit. Kita tidak mau makan, ayah bunda nggak mau makan. Betul. Tatkala kita panas di sini, ada di berapa kali telapak tangannya memegang meraba kening kita. Betul. Udah panas, ada yang masih panas, pernah. Ini alhamdulillah udah dingin, gitu kan. Lalu malamnya enggak, tidurnya enggak benar kayaknya, memikiri kita itu. Dan berapa kali kotoran kita ada di dada mereka, dan berapa kali kotoran kita ada di pangkuan mereka, tapi mereka tidak marah, senang sama keadaan itu. Waktu itu kita sehat walaupun. Itulah ayah sayang seorang ayah dan bunda. Apa ini korelasinya, hubungannya dengan hataman? Karena ini dikir hataman, ini membahas manaqib, iya, supaya kebaca semua sorornya, rahasianya, bahwa zikrullah itu multidimensi, bahwa la ilaha illallah itu multidimensi, bahwa kita memanakibankan dasar kabar kebenaran la ilaha multidimensi. Oh ternyata ibunda yang kita sayang udah mendahului kita mau berbuat baik, mungkin kita sudah hebat, ingat kepada ayah, ingat kepada ibu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagaimana aku ingat, bagaimana kita mau ngirim apa? Kita ngirim motor nggak mau, dia nggak bisa juga. Kalau dikirimkan sekarang karena sudah pindah alam, intikal alam, udah beza alam, udah pindah alam. Tapi Islam memberi solusi melalui thariqah, melalui tasawuf, melalui ajaran yang kita amalkan adalah khotamah. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa likaffatil muslimin wal muslimat syai'un lillahi kahur al-fatihah. Rindu kita, cinta kita kepada ayah dirindukan Fatihah. Maka jadi amal soleh Bapak terus semakin sering hataman, kategori Bapak insya Allah Bapak termasuk waladun soleh. Amin. Yang selalu mendoakan ayah bunda. Kalau bahasa di dalam Al-Quran, Rabbi ghfir lana, Rabbana ghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
hisab. Ada surah Ibrahim ayat 41. Di ayat lain, aniskurli walidaika ilayyal masir. Di khotaman semailah bahi abadina wa ummahatina, maka nur zikrullah yang masuk dalam kolom Bapak, keikhlasan kedekatan Bapak kepada Rabbnya, maka meluncurlah ridho rahmat Allah kepada ibunda, kepada ayahanda. Maka ibunda, ayahanda, Bapak yang ada di sini yang telah mendahului Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah anaknya sedang mereka sedang sukacita mendapatkan rahmat ridho karunia Allah. Amin. Lihat, la ilaha illallah. Itulah untung. Jadi ada pelipur lah. Tatkala kita ada solusi terus kepada ayah bunda kita. Terus Bapak hadiah kepada Nabi Muhammad SAW ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin. Berarti Bapak memohon pada Allah, hakikatnya ingin diakui beliau dan mencintai beliau, dan memohon segala-galanya ingin dalam bingkaian kepemimpinan beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin. Terus maka pertanyaanlah sholawat, insyaallah. Karena cinta beliau mengakui yang ada di Sungai Liling ini ada sampai kepada beliau. Karena salah satu ulama billah yang ziarah kepada Rasulullah yaitu Said Al-Maliki, Said Ali Al-Maliki bersama gurunya Syekh Utsman, mursyidnya Syekh Utsman, langsung ziarah ke Hujrah Syarifah Rasulullah. Ternyata dibuka hijab beliau, ternyata Rasulullah dikerumuni berbagai negara, orang-orang dari berbagai negara. Cuma yang terbanyak luar biasa, ini Amerika bukan, ini Eropa bukan, ini Timur Tengah bukan, ini dari mana? Maka saya Utsman menanyakan, ya Rasulullah, ini semua adalah siapa? Ini adalah semuanya umatku yang mencintai aku, dan aku terima cinta-cintanya. Lalu itu golongan mana ya Rasulullah? Semakin banyak, lebih banyak daripada yang lain, terbanyak Bapak. Jauh sekali. Itu kalau mau tahu nih kamu, Syekh Utsman, sampaikan kepada murid-muridmu dan termasuk yang ikut sekarang. Ini pengikutku dan pencintaku adalah terbanyak adalah dari negara yang benderanya merah putih. Mana negara yang merah putih? Indonesia. Maka insya Allah sholawat tadi Bani Hasyim, sholawat pada sholawat Nabi Umi, insya Allah diakui mereka. Jadi Bapak dan Ibu dengan sholawat saja Bapak tidak bertepuk tangan sebelah, tapi insya Allah nyambung tepuknya. Bapak gembira mencintai Rasul pun gembira. Amin. Kok kenapa? Kan Rasul sudah 1445 dan hijrah saja ya sampai sekarang. Apakah dia tahu Bapak sholawat? Tahu. Yakini oleh Bapak, yakini oleh Ibu. Tahu Bapak di sini sholawat, semuanya sholawat. Kenapa? Ya kalau kita menanyakan kepada sains dan teknologi, belum menemukan. Sehebat apapun sains dan teknologi, belum menemukan bisakah berhubungan komunikasi antara kita dengan yang 100 tahun. Bisakah nyambung ucapan kita dengan beliau sekarang? Bisa melalui dinullah dinul Islam. Kalau baru tempat ini kita di kamera, misalnya ada dari Jerman yang bergabung, ada dari Singapura, bisa tersambung, tapi baru tempat ini. Kalau komunikasi kita tidak, belum ada. 2 tahun saja sudah tidak, dengan ayah saja tidak. Tapi melalui dinullah dinul Islam, al-Islam ya wala yuqabaih, Islam itu tinggi, tidak ada yang sepadan dengan Islam. Dengan ilah hadrati summa ilah arwahi, itulah ulama billah, namanya tajribah para masyayikh yang sudah diketahui pengalaman dengan pengalaman pribadi masing-masing Syekh Mursyid ataupun dengan pengalaman para masyayikh semuanya yang sampai kepada Rasulullah. Itulah mudah-mudahan Allah menyambung sekarang dengan kita, menyambung. Cuma Bapak tidak mendengar kata beliau-beliau, betul.
Cuma Bapak perlu melihat beliau-beliau itu proses, namanya itu adalah hadiah golongan mubtadiin bagi pemula. Kalau orang yang sudah diangkat oleh Allah, mudah-mudahan Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah mengangkat kita. Akhirnya di intisab kita terbuka, suara Bapak tersambung kepada beliau, beliau pun ada tersambung kepada Bapak. Betul. Ya, sedikit-sedikit kan lewat apa? Kadang-kadang ru'yatus sholihah, mimpi yang benar. Baru lewat mimpi. Ataupun lewat kadang-kadang Bapak setengah tidur ataupun setengah sadar. Nah, itu musyafahatan, wayak betan belum. Nah, itu baru setengah-setengah. Karena apa? Karena bentengnya Barja sudah jauh. Tapi beliau menyapa. Insya Allah itu pun akan tersambung. Amin. Nah, itu terdengar. Tapi kalau sudah muntahi, yang penengah adalah mutawasid. Kalau sudah muntahi, maka tidak terjadi. Seperti Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani ditinggalkan salah satu putranya. Ibunya, uminya Syekh Sultan terus menangis, merasa belahan jiwa telah meninggalkan. Lalu bertanya kepada Syekh Sultan, ya kakanda, kalau bahasa kita ya Abdul, ya kakanda, wahai kanda, kenapa kanda tidak seperti kelihatannya? Padahal itu belahan jiwa kita. Kenapa kanda? Apakah sudah tidak sayang? Kalau aku masih belum bisa melupakan. Bagaimana? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku kan tidak pernah berpisah dengan dia. Ini rahasia aja. Kalau kamu kan masih berasa terpisah karena intikal alam. Kalau aku sudah tidak merasa terpisah, dan bersama-sama dengan beliau sepanjang hari, sepanjang siang, sepanjang malam ada beliau. Nah, itu bahasa sekali-kali itu diucapkan oleh Sultan kepada istrinya, maka tidak merasa terpisah. Karena mungkin menurut kasat yang Allah berikan kepada Sultan, memang dia adalah ahlul khair, ahlul la ilaha illallah, ahli kebaikan. Jadi bahagia di alam sana. Ya itu. Tapi itu tidak dijadikan program seperti itu. Tujuannya tetap kita ilahi antama sun waliboka mamlu akhiri mahabbataka wa ma berkata. Itulah tujuan substansinya secara akidah. Insya Allah. Lalu Bapak diperkenalkan oleh Allah. Maka saya Ahmad Syaibullah Fatajul Arifin di tahun 1992 sering beliau kuliah subuh, maka beliau memfatwakan, kata orang Sunda ieu surah dia sok bager iwan ahwa kenalkeun di urang teh kajujuran urang kiai kene ngarah engke dari saha-saha. Kita hadiah kepada muslimin muslimat, kita hadiah kepada para wali Allah, mengenalkan diri kita kepada mereka supaya tidak asing mereka. Itu maksudnya. Jadi perkenalkan dari sekarang. Insya Allah, tatkala bapak-bapak, ibu-bapak dengan kecintaan Bapak memberi hadiah karena Allah di dalamnya, insya Allah mereka sukaria menanti dan akan menemui Bapak semua. Jadi Bapak tidak sendirian. Di saya di alam barzah, alhamdulillah. Itu ya, kalau kita sendirian, jangankan ke barzah, kita pergi misalnya ke lain pulau ataupun lain provinsi saja juga belum punya kenalan, rasanya agak kurang tenang kan, apalagi ada yang memeriksa, betul. Nah rasanya itu. Maka kata Rasulullah Syekh Ahmad Syaibullah kata bilang, perkenalkan dari sekarang. Semoga bila hadirin Nabi Mustafa, insya Allah Anda termasuk kategori yang ditunggu Rasul. Amin. Yang kedua, Bapak hadiah baik. Hadiah Bapak kepada malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin itu siapa? Jibril, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Jadi alaihi salam. Bapak memperkenalkan diri dari sekarang, karena itu semuanya adalah erat hubungannya dengan manusia. Malaikat muqarrabin yang disebutkan tadi itu pimpinan malaikat. Dan pimpinan dari semua dia Pak.
oleh Bapak, sudah diberi perkenalkan oleh Bapak kepada mereka. Maka insya Allah Bapak, tatkala ajal tiba kepada siapapun yang hatinya penuh karena Allah, cinta kepada Allah, lalu mengakui utusan Tuhan Allah yang dimuliakan Allah, di antaranya para malaikat Jibril, para malaikat Harubijin, maka mereka pun akan mengenal Bapa dan Ibu. Amin. Mengenal maksudnya mengenal dalam kasih sayangnya. Amin. Dalam ridhonya. Sesuai perintah Allah. Pertama, Bapak hadiah kepada malaikat Jibril di sana yang berhubungan dengan yang akan datang kepada Bapak itu. Siapa? Malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan menghampiri Bapak, akan datang kepada Bapak. Insya Allah malaikat Jibril datang kepada warga Sungai Wilir tidak berkabar, mudah-mudahan akan santun, mesra, karena Bapak mencerai mereka, karena Bapak mencintai mereka. Beliau insya Allah, mudah-mudahan ya Allah mesrakan mereka, mesrakanlah beliau. Tatkala mau datang ke Bapak, tatkala mau datang ke Ibu, sudah waktunya misal ajal tiba, insya Allah beliau pun merasakan ini orang Sungai Wilir, ini orang seputar kesini yang baik kepada keluarga, lalu memberi hadiah, lalu memberi Fatihah, insya Allah. Maka insya Allah, sebagaimana firman Allah, hal jazaa'ul ihsan, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tiada kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Orang yang selalu mengekspresikan ila hadrati wa ila arwati, itu adalah kebaikan-kebaikan yang lahir datang dari qalbunya dengan kecintaan kepada hamba-hamba Allah. Apalagi para malaikat, apalagi para anbiya yang mereka muliakan, yang mereka tetapkan keimanannya. Kalau malaikat dimaku ditetapkan keimanannya, insya Allah. Maka hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Mudah-mudahan. Dan lagi-lagi malaikat Jibril tatkala mau datang kepada salah satu hamba yang selalu ada komunikasi hubungan aktif dengan sesama makhluk Allah, apalagi ini dengan yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan mengutus Jibril untuk mengambil, memisahkan antara jiwa dan raganya. Begini kepada orang, wahai Jibril, ini sudah waktunya ya kamu mengambil rohnya si fulan untuk berpisah dan jasadnya sebelum disatukan kembali nanti di masa. Maka datangilah mereka, ya Rob, ya Rob, ya Tuhan, ya aku, saling menawatkan aku dunia dan akan. Tapi Jibril jangan gegabah datang kepada orang itu. Apa ya Rob? Bagaimana cara? Uktub ismi pandur ilaihi. Firman Allah kepada Jibril, kepada Jibril, uktub ismi, tulislah namaku dalam musyahadahnya, dalam muraqabahnya, dalam ayyanahnya, dalam mukasabahnya. Itulah bahasa-bahasa ini hanya bahasa ilustrasi manusia. Hakikat uktub ismi pandur ilaihi, perlihatkanlah kepada orang itu. Maka Jibril datang kepada orang itu lalu cerita, ini sebenarnya bulan waktunya kalau pergi. Bagaimana? Kata bulan, dakirot, laki-laki ataupun perempuan yang selalu ingat Allah, iya wahai utusan Allah, Anda itu Jibril. Bukannya aku tidak mau dalam ketentuan Allah, tapi ingin tentu alamatnya kemana. Mohon pada Tuhan kita semua, Allah Jalla Jalla. Akhirnya Jibril membukakan indah, bukan? Kamu akan kembali ke Tuhanmu. Kamu akan kembali kepada ridho dan rahmatnya yang kamu dapatkan, yang kamu cintai, yang kamu rindukan. Ini jeneng nama Allah, Pak. Nama Allah dalam tujuan kita di tengah-tengah sakarat. Luar biasa. Sakarat itu kan Allah memberikan kekuatan pada dirinya. Kadang-kadang menurut salah satu hadis, orang ini akan sangat ingat kepada yang dia miliki segala sesuatu. Di sana guncangan yang lebih dahsyat.
betapa sulitnya mau pulang. Karena semua ada dalam benak, pikiran dan ingatan. Walaupun tenaganya sudah mulai, pendengarannya sudah sampai tidak mendengar atau penglihatan sudah lupa istilahnya. Karena masuk ke alam barzakh, masuk ke dunia. Tapi ada satu rasa ingatan yang karena dia sudah merasakan betapa pedihnya ingatan dia ainal mafar, kemana aku akan pergi, kemana aku akan pergi. Maka dari hati Allah tatkala tidak ada di grup kalla walanya, memang kamu tidak bisa kembali, memang kamu tidak ada untuk kembali. Kemana kamu? Karena waktu makan lupa Allah, waktu minum lupa Allah, waktu sehat lupa Allah. Kamu tidak berupaya menuju Allah. Tapi kepada orang yang nakir-nakir, akhirnya Allah pertunjukan, perlihatkan jalan, dan malaikat Israil pun membuka. Yang akhirnya mereka sebelum malaikat Israil mau mengambil tujuan, gak ada hubungan terbang. Amin. Kemana terbang? Mereka sabbikun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mendahului dan mendahului. Kemana? Kemana mereka itu? Ulaikal muqarrabun. Mereka itu golongan yang sangat dekat dengan Allah. Muqarrabun, sangat dekat. Kemana pulangnya? Di jannatin na'im. Pulang tempatnya surga yang penuh dengan nikmat. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Itulah mudah-mudahan Allah memanggil kita dengan ridho dan rahmat, ampunan, fadl-Nya. Amin. Ya Allah, kalau kita dengan adil, kita banyak dosa, betul Pak? Kita banyak lupa. Mudah-mudahan Allah memanggil kita dengan rahmat, kasih sayang, ridho dan rahmat. Sebagaimana Allah telah memberi kepada kita sekarang di dunia ini, luar biasa dahsyat nikmat Allah. Kita belum minta, Allah sudah mengasih duluan, tobat duluan ke timur dibanding kita. Sebelum kita lahir ke timur sudah ada. Sebelum kita lahir tobat sudah ada untukmu manusia. Bagi ayyi ala'i rabbikum matukan nikmat Tuhan yang mana yang kamu akan mustahil. Untuk merespon itu semua, maka hidupkanlah pikir ini supaya berjalan. Tatkala kita sudah nikmat dalam segala keadaan, berarti itu orang sudah termasuk syukur pada Allah. Tatkala sudah termasuk syukur, maka ajidanlah. Aku akan tambah. Tapi syakartum ajidan, naku. Ditambah apa? Ya ditambah. Di hari kekal yang tak terhingga, pulangnya ke surga. Amin. Sudah di surga bahkan liko bersamaku. Amin. Bertemu dengan Rob sang semesta alam, sang pemilik semesta alam. Lihat la ilaha illallah. Itulah nikmat hidup yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita berkah umur. Amin. Berkah umur dengan ibadah. Arti berkah itu kan datang dari keriduan Allah. Ziyadatul khair ilahi. Tambah-tambah wanita, tambah kebaikan. Amin. Itu mudah-mudahan. Itu barokah. Makan 5 kali tapi tidak sholat, itu berarti makannya kurang barokah. Makan 1 kali saja kuat kita sholat subuh, kuat sholat asar, kuat sholat maghrib, itu barokah. Mudah-mudahan Allah memberikan terus kita. Amin. Barokah ibadah, barokah rezeki, barokah segala hal. Nah itulah, hidupkan di dalam hati terus ingat Allah. Waktu makan ingat Allah, waktu minum ingat Allah, waktu bangun ingat Allah, waktu tidur ingat Allah. Apa makan ingat Allah, ibu minum ingat Allah. Bapak makan ingat Allah, makan bapak Allah. Amin. Ibu minum ingat Allah, minum ibu dirahmat Allah. Bapak makan lupa Allah, makan bapak dirahmat Allah. Itu aja. Laknat rahmat, laknat rahmat.
mengetahuinya kan sudah ditanamkan di kita masing-masing, betul. Maka oleh karena itu jangan lengah ya. Istaftikul bapak, tanya hati bapak. Kalau bapak ingin tahu sekarang, apakah Allah sekarang sedang merahmati kita ataupun melaknat kita? Bagaimana kalau sekarang sedang sayang pada kita ataupun sedang benci pada kita? Tanya istaftikul bapak, tanya saja badan bapak, tanya saja ruh bapak, ruh ibu. Apakah ruh bapak, kalau bapak sekarang sedang ingat Allah, apa sedang lupa? Itu matematikanya. Kalau kita sedang lupa, ya udah, berarti kita sedang jauh dari Allah. Kalau jauh ya lupa. Ya Allah, ternyata kita banyak lupa, betul Pak? La ilaha illallah. Itu mudah-mudahan Allah memanggil kita dengan ibadah dimanapun bersama. Maka apa? Qalbun ma'allah la ya. Hati yang selalu bersama Allah tidak akan sedih, tidak akan gundah, tidak akan resah. Oh iya ya Allah, kenapa aku masih gundah bisa ya Allah, padahal aku ingat Engkau. Belum tembus ke bawah kepuannya, belum tembus terus, tapi itu manfaat terus. Kalau sudah dipuani ada nilai kesadaran yang tinggi, syauqan baru jalan, rasa rindu yang ditemui oleh Bapak. Rasa rindu yang ditemui oleh bapak-bapak ibu semua. Terus masuk dari puani ke mana? Pada ruh yang tadi. Lalu dia cinta. Terus masuk kepada sir yang sangat dalam, yang sangat rahasia. Maka ternyata semuanya hanya dia. Tidak bisa kita berpaling kepadanya dimanapun kita berada. Di waktu sehat, di waktu sakit, di waktu malam, di waktu siang, karena pikirnya sudah dia bergerak di sini. Mudah-mudahan di sana ada makna lama juga insya Allah. Hati Bapak, karena Bapak lihat apa saja yang di dalam hatinya tidak bisa tidak bisa belok. Lihat gunung, ingat Allah. Lihat bulan, ingat Allah. Lihat lautan, ingat Allah. Lihat bintang, ingat Allah. Malatas kata orang Sunda, tembus jiwa. Kalau sudah tembus di dalam, insya Allah manusia akan selalu merasa ada dengan. Amin. Tatkala merasa kita dipandang dia, tatkala kita merasa dikasih dia, tidak akan congkak bicara. Tidak mau mengaku dirinya hebat, tidak mau mengaku dirinya seakan-akan mampu dirinya begini. Kenapa? Malu kepada cangkong itu. Jadi kontrolnya itu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan itu. Amin. Tatkala lupa Allah, tidak melihat Allah, yang otomatis selalu ingin memunculkan perlakuan yang aneh-aneh. Mudah-mudahan Allah menolong kita di dunia dan di akhirat. Amin. Maka dzikrullahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah manfaatnya autaman, manfaatnya awalan, tatkala disertai dengan ketauhidan, tatkala zikir yang diucapkan nyambung dengan yang diingatkan, maka dua-duanya dilegalkan melalui Rasulullah kepada sampai kepada kita, sampai kepada musuh kita. Syekhuna musibuna, Syekh Ahmad Syaikhul Fatajul, dan kita mengamalkan. Mudah-mudahan diberi kekuatan istiqomah. Amin. Kalau sudah istiqomah, Allah firmankan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berbicara, yang mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami semua Allah. Dikala susah, dikala mudah, tetap Rabbuna Allah. Dikala malam, dikala siang, Rabbuna Allah. Nah, ekspresinya dengan ini aja, dihidupkan di hatinya. Ya walau tidak ada ucapan ini dan tidak ada tulisan, itu hidupkan. Setelah itu istiqomah, maka tatanazzal alaihimul malaikat. Tatkala Bapak istiqomah itu, waktu itu juga turun malaikat. Tatanazzal alaihimul malaikat. Turunlah malaikat kepada orang-orang yang istiqomah itu,
yang Rabbunallah itu yang mengucapkan Rabbunallah. Apa? Malaikat turun menghibur kepada korban ruh jiwa Bapak secara sekarang, bukan Allah tahu. Jangan takut kamu perihal keduniaan, perihal ke akhirat. Allah tahu. Wala tahzanu, jangan sedih kamu, berpisah kamu, intikal alam, saling berganti. Kemarin di rahim, sekarang di dunia, sekarang misalnya di barzah, nanti gajah, nanti di masa. Jangan sedih, jangan takut. Allah tahu, wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan bergembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Mudah-mudahan. Maka la ilaha famanul jannah. Maka la ilaha illallah itu harga surga, Pak. Mau masuk surga tapi benci la ilaha illallah. Ya, berubah. Kebutuhan hamba yang sangat iman kepada Allah selalu mau mengucapkan dan ingatkan, selalu dihidupkan. Akhirnya diekspresikan dengan perbuatan. Mudah-mudahan semuanya karena Allah. Amin. La ilaha illallah. Cintai Allah, perbanyak lagi. Sama-sama mari kita ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di syair-syair sepi kan sudah ditambah ya, tambah lagi. Dan bagi Bapak juga nggak apa-apa. Seperti apa? Ini ibadallahi jalallah abisunari hadlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah. Mari sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rijal Allah itu ya, rijal itu guru kita. Saya Ahmad Syaifullah Fatajul Arifin radhiyallahu anhu, saya Abdullah Mubarak radhiyallahu anhu, saya Tolha Talizah Cepuan radhiyallahu sampai ke saya Sultan, sampai ke Jabar Sorjan. Itulah rijal Allah. Rijal bagi kita takdirul kalamnya, keakhirannya. Dan samping itu yang semuanya merawat kita pun. Salnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasuitu asmakum billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bikasbil huzbi an-naini wa rabbil baini wa tamsil kaifi wal laili binuril wajhi ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha